Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah setia untuk belajar di mata kuliah ini. Pada hari ini kita masuk di topik yang kelima. Setelah kemarin kita sudah membahas beberapa hal tentang e-learning yang dari sejarahnya, kemudian juga dari komponen-komponennya, dan juga bagaimana cara pengembangan konten yang berkualitas. Nah, hari ini kita coba untuk mempelajari tentang student engagement. Engagement di sini adalah eh, keterikatan murid atau mahasiswa dalam pembelajaran di e-learning. Tentu kita sudah mempelajari bahwa ketika kita melakukan pembelajaran, kita sebagai guru melakukan pembelajaran, maka kita perlu untuk menanamkan pengalaman dan interaksi. Apapun materinya, apapun bentuknya, baik di kelas secara umum, mungkin tatap muka seperti itu, offline ataupun online dalam bentuk e-learning, baik online ataupun blended learning. Tapi intinya dalam pembelajaran itu yang perlu kita tekankan adalah pengalaman dan interaksi. Nah, tentu ini perlu kita tanamkan lebih jauh. Oleh karena itu, coba kita telisik bagaimana sih tentang interaksi dan pengalaman yang harus kita buat dalam pembelajaran kita sebagai guru. Oke, Oke, kita mulai saja untuk materi pada kesempatan kali ini. Oke, jadi sesuai dengan judul dan sesuai dengan arti ya, student engagement ini adalah keterikatan siswa. Intinya adalah bagaimana membuat siswa atau peserta didik ataupun mahasiswa yang terlibat dalam mata pelajaran atau mata kuliah kita itu terikat dengan mata kuliah kita, terikat dengan apa yang kita sampaikan dan kita konsepkan sebagai bentuk dari pembelajaran. Oleh karena itu perlu kita pahami. Yang pertama adalah terlibat dalam intelektual dan emosional. Jadi tidak hanya sebatas kita terangkan, tapi mereka terlibat dalam kegiatan yang kita rancang untuk pembelajaran. Jadi ada intelektual itu berarti mereka ikut dalam bagaimana menganalisis, bagaimana menghitung, bagaimana terlibat dalam penemuan solusi untuk suatu kasus seperti itu. Dan emosional. Emosional dalam arti ketika posisinya adalah sulit, mereka akan ikut sulit. Dan ketika sampai di titik bahwa ini, wah akhirnya terselesaikan, perasaan happy, perasaan senang itu juga akan muncul. Itu yang membuat kenapa di dalam perjalanan yang baik itu harus ada pengalaman dan pengalaman langsung ya, dan interaksi seperti itu. Dan ini adalah tugas seorang pengajar untuk memastikan bahwa setiap siswa itu memiliki atau terlibat dalam kegiatan intelektual ataupun emosional yang ada di pembelajaran. Tidak zamannya tuh pembelajaran yang hanya diterangkan, kemudian siswanya atau peserta didiknya itu hanya mendengarkan, terus ya sudah seperti itu tidak akan membuat keterikatan. Yang kedua, jadi harus ada kreativitas. Kreativitas apa yang biasanya digunakan untuk berinteraksi? Jadi berinteraksi itu bukan hanya sebatas kita ngomong, kita tanya, tapi bisa saja dalam bentuk evaluasi penilaian. Nah, semakin kreatif seorang pengajar untuk membuat soal, membuat bahkan soalnya itu bisa bervariasi, bisa berbentuk pilihan ganda atau mungkin bentuknya timer untuk menyelesaikan sesuatu yang ada cut off time-nya seperti itu membuat interaksi semakin banyak dan diusahakan untuk bisa bertanya jawab. Jadi membuka ruang kepada siswa untuk bertanya dan kita sebagai pengajar itu untuk menjawabnya seperti itu. Bahkan itu tanggung bisa banyak seperti itu untuk membuat aktivitas yang ada interaksinya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah konten dan aktivitas mengakomodasi gaya belajar. Ketika kita merencanakan suatu pembelajaran, maka yang ada di otak kita adalah apa yang harus saya lakukan untuk bisa membuat aktivitas di dalam kelas itu berjalan dengan baik, aktif, interaktif, dan komunikatif.
apa yang harus kita lakukan? Tentu dari seorang pengajar itu harus mempunyai pengetahuan bagaimana pengembangan metode pembelajaran yang baik, gaya belajar yang baik, tidak monoton. Mungkin ya kalau yang konvensional itu adalah guru datang ke dalam kelas kemudian menerangkan sesuatu di kelas seperti itu, kemudian ya sudah, itu yang sangat konservatif atau tradisional ya. Nah, silakan dikembangkan gaya belajar yang sesuai dengan anak-anak seperti itu yang jenengan ajar. Tentu biasanya gaya belajar itu dipengaruhi oleh umur. Kalau memang posisinya mereka itu masih kecil, contohnya masih SD, itu beda dengan pembelajaran ketika mereka umurnya itu mungkin SMK, SMA, bahkan ada yang kuliah. Oleh karena itu, konten dan aktivitas yang ada di pembelajaran itu harus sesuai dengan gaya belajar mereka yang dipengaruhi banyak hal, contohnya umur, latar belakang, dan seterusnya, gender, dan seterusnya. Gitu ya, itu. Kemudian, oke. Nah, inovasi apa toh yang bisa kita lakukan untuk pembelajaran e-learning agar dapat dikatakan bahwa e-learning itu bagus, interaktif, kemudian juga memberi pengalaman? Kita harus menerapkan dua hal. Yang pertama adalah adaptive e-learning dan engaging e-learning. Adaptif itu artinya adalah adaptasi. Jadi e-learning yang bisa beradaptasi dengan segala situasi. Kalau engaging adalah e-learning yang terikat secara emosional, intelektual dengan siswa. Seperti apa? Mari kita lihat penjelasannya. Oke, yang pertama adalah adaptive e-learning. Apa sih adaptive e-learning? Itu ada e-learning yang mampu menyajikan materi pembelajaran sesuai dengan karakter mahasiswa. Mungkin kita berpikir ketika kita punya strategi pembelajaran ini, itu sangat kaku, sangat tidak bisa dirubah. Padahal pembelajaran yang bagus itu adalah adaptif. Adaptifnya gimana Pak? Maksudnya, adaptif itu adalah sesuai dengan yang jenengan hadapi. Mungkin contoh nih, jenengan mengajar matematika teknik, ya. Kemudian ada dua kelas yang jenengan ajar. Mungkin dua kelas itu akan berbeda cara strateginya, gaya belajarnya. Oleh karena itu perlu adanya adaptif untuk segala pembelajaran. Jadi kita sebagai guru itu harus pintar-pintar dalam membuat pembelajaran yang bagus sesuai dengan karakter kelas tersebut. Itu yang namanya adaptive learning. Karena kalau kita memaksakan dengan satu metode, satu gaya belajar yang itu tidak mengakomodasi karakter mahasiswa, tentu itu akan membuat sulit. Kenapa? Karena tentu persentase diterimanya sedikit. Tidak beda kalau kita adaptif. Kita pelajari dulu, kita asesmen, kemudian kita tentukan gaya belajar yang sesuai dengan karakter siswa atau mahasiswa. Nah, tentu ini kita korelasikan dengan e-learning. Tidak hanya kalau itu kan mungkin tatap muka langsung, tapi kita korelasikan dengan atau gabungkan dengan e-learning. Ada beberapa komponen utama yang pertama domain model, user model, dan adoption model. Intinya dari domain itu adalah pusatnya. Di model pusatnya seperti apa, kemudian ada user penggunanya seperti apa. Jadi harus tahu nih domainnya seperti apa atau pusatnya, usernya penggunanya seperti apa, dan adoption model. Seperti apa modelnya? Perlu kita pelajari. Mungkin perlu visual. Tentu oleh karena itu jenengan bikin video untuk e-learning ya ini, untuk e-learning. Sehingga tidak hanya sebatas nge-share materi, itu tidak adaptif ya. Itu sama saja jenengan memaksakan gaya belajar yang jenengan sendiri percaya tapi yang orang lain tidak. Padahal kita sebagai guru terus mengakomodasi itu semua agar tersampainya pembelajaran itu lebih besar seperti itu. Oke, itu yang adaptive learning. Kemudian ada implementasi adaptive learning. Adaptive learning itu di e-learning ya, itu ada beberapa hal. Yang pertama ada ini, jadi ada variasi adaptasi dan seterusnya. Intinya bisa kita coba untuk menggabungkan antara visual, ada global auditory itu audio ya, atau suara, global kinestetik,
dengan gerakan, dan seterusnya. Jadi kita melakukan pembelajaran yang sesuai dengan karakter dengan berupaya melakukan kegiatan kreatif ya. Mungkin menggunakan visual, menggunakan kinestetik dan seterusnya. Itu adalah cara kita agar pembelajaran yang kita inginkan itu tersampaikan dengan baik. Tentu dengan prinsip adaptive e-learning. E-learning yang dapat beradaptasi dengan segala situasi. Oke. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah engaging e-learning. Secara umum ya, e-learning yang dilengkapi dengan berbagai aktivitas yang menarik dan interaktif. Ini yang harus kita garis bawahi ada, yang menarik dan interaktif. Tentu ini bertujuan untuk menumbuhkan emosional dan intelektual. Jadi ada keterkaitan atau keterikatan antara pembelajaran dengan siswa itu sendiri atau peserta didik. Harus menarik dan interaktif. Jadi kita bangun situasi yang mereka itu ketika belajar ke kita itu sangat antusias. Nah, di sini sudah ada beberapa skenario aktivitas ya. Yang pertama, aktivitas interaktif yang ringan. Jadi tidak perlu terburu-buru. Kita coba untuk kuis, mungkin kita tanya jawab dulu, interaksi dulu. Kita menyesuaikan satu dengan yang antara pengajar dan peserta didik. Yang kedua adalah aktivitas yang memerlukan pemikiran kritis, refleksi, dan tukar pikiran. Yang kedua ini mulai untuk berpikir kritis di siswa peserta didik itu dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran untuk berpikir kritis, refleksi, dan seterusnya. Yang ketiga adalah aktivitas untuk berkolaborasi. Nah, dosen atau guru mulai untuk ikut dalam kegiatannya, ikut memberi saran, ikut dalam bagaimana menciptakan situasi yang kita sebagai guru itu atau dosen atau mungkin pengajar itu memberikan clue atau petunjuk-petunjuk agar mereka bisa lebih mudah dalam penyelesaian masalah dalam yang aktivitas kegiatan belajar yang kita buat. Yang keempat adalah aktivitas yang diminati. Kemudian mereka disuruh untuk presentasi. Ini adalah salah satu hal yang perlu kita tanamkan bahwa engaging learning itu artinya adalah menciptakan sesuatu yang menarik dan interaktif, tentu bertujuan untuk ada emosional yang terikat dengan pembelajaran kita. Kita juga aktif ya, sebagai guru itu aktif untuk memberikan clue-clue atau clue itu artinya adalah petunjuk-petunjuk seperti itu untuk mereka bisa mengembangkan apa yang ada dan tujuan dari pembelajaran yang kita buat seperti itu. Ada beberapa tips ya. Jadi yang perlu kita tanamkan, yang pertama adalah membuatkan perencanaan e-learning sedini mungkin. Jadi e-learning itu jangan dadaan sistem open semalam, tapi benar-benar harus dibuat dari awal, dikonsep. Ada visualnya, ada audionya, dan seterusnya itu harus dikonsep dengan baik. Kemudian harus menarik dan memotivasi. Ini penting ya. Kemudian harus masuk multimedia untuk memudahkan pemahaman. Multimedia itu ingat, multimedia artinya media yang banyak. Tidak cuma satu, tidak cuma untuk satu audio, tapi bisa juga visual, bisa juga kinestetik dan seterusnya. Memberi respon dengan segera. Jadi ketika ditanya, yuk kita segera menjawab, karena ingat ya bahwa interaksi itu sangat penting. Ya, tadi engagement e-learning itu kita perlu interaksi dengan siswa dan guru. Harus sangat sering seperti dan segera direspon. Terakhir adalah adanya umpan balik yang positif. Kita berikan motivasi, kita berikan sesuatu yang membuatnya semangat seperti itu. Oke, mungkin itu untuk pertemuan yang kelima ini atau topik yang kelima. Semoga dapat dipahami, ini adalah hal yang perlu kita tanamkan pada siswa agar kita ketika membuat pembelajaran itu dapat diterima dengan baik. Oke, terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.